Halo semuanya, kembali lagi dalam Devotional Minutes bersama dengan Alpha Omega Church. Saya Pastor Elias Sutopo. Hari ini ingin mengajak kita melihat tentang ini, bagaimana kita memahami Alkitab dan kekeliruan-kekeliruan umum yang seringkali terjadi dalam memahami Alkitab. Nah, karena gini, Alkitab itu ditulis di zaman yang berbeda dengan kita, pada waktu yang sangat berbeda dengan kita. Alkitab juga penuh dengan narasi-narasi yang berhubungan dengan budaya dan tradisi yang juga sangat berbeda dengan kita. Nah, saya mengajak kita melihat hal ini bukan karena saya lebih pandai dari Anda, enggak. Tapi kita mau belajar dan bertumbuh bersama-sama. Saya mengajak kita melihat ini karena termasuk kita terus dalam proses untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tuhan oleh anugerahnya terus mengajak kita semakin serupa dengan gambarnya, dengan karakternya, dengan prinsip-prinsipnya. Nah, sekali lagi kalau Anda bukan Kristen sekalipun, Anda mendengar pembahasan ini mungkin awal yang baik untuk kita bisa memahami Alkitab. Kalau Anda baru dalam kekristenan, sekali lagi Anda nggak perlu merasa Anda kurang tahu, Anda jauh dari pengetahuan, jauh dari mengerti. Anda nggak perlu merasa seperti itu karena nggak ada satupun kita yang udah mencapai pemahaman sempurna, enggak, tapi kita semua sama-sama belajar. Nah, kalau Anda orang Kristen lama, ini juga momennya buat kita untuk terus diingatkan kembali bahayanya kekeliruan dalam mempelajari Alkitab. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari orang yang bernama Eric Berghoff. Dia menuliskan beberapa hal yang membantu saya juga secara pribadi, ya. Kita semua belajar bersama. Karena Anda pernah salah bukan berarti Anda Kristen salah. Saya nggak akan mengkata-katain Anda atau menjelek-jelekan Anda, memalsu-malsukan Anda sebagai orang Kristen, juga nggak akan. Tapi di Alpha Omega Church selalu feel-nya itu kita bertumbuh bersama. Orang bisa salah, tapi yang penting mau menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Nah, melalui buku yang diberi judul The Most Misused Story in the Bible, Eric ini mengajak kita melihat beberapa cara supaya kita tidak salah mempelajari atau menerjemahkan Alkitab kita. Nah, yang pertama, kesalahan yang sering terjadi adalah gini, mengabaikan konteks. Mengabaikan konteks ini kekeliruan yang paling umum bisa saya atau kita semua lakukan. Nah, kita perlu selalu ingat bahwa gini, Alkitab ini ditulis pada konteks dan budaya yang berbeda dengan kita. Ini saya kasih contoh, pernah lihat stand up komedi enggak ya? Nah, stand up komedi bule yaitu barat dengan timur itu kan seringkali beda. Tapi waktu kita lihat stand up komedi dari barat, kita nggak tahu letak di mana lucunya. Tapi ketika orang tertawa gini, lucunya apa ya? Nah, di situ itu memahami konteks itu sangat perlu. Nah, ketika kita nggak memahami konteks Alkitab, yang terjadi adalah kita itu kelewatan maksud dari penulis atau yang Tuhan maksud kepada para pembaca Alkitab di masa itu. Kita kelewatan ini, what it meant. Ketika kita kelewatan what it meant, kita juga tidak akan bisa menerapkan kehendak Tuhan dengan benar dalam situasi masa kini. Alias what it means for us today. So if we miss what it meant, akhirnya apa? Kita juga misunderstanding what it means for us today. Ini contoh dalam Alkitab. Orang yang bergumul dengan kisah anak muda yang kaya, ya, diminta menjual seluruh hartanya oleh Tuhan Yesus di Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Nah, bayangkan kalau hari ini semua pengusaha lakuin itu. Ya, ekonomi bisa kacau dan semuanya bisa kacau. Oleh sebab itu memahami konteks yang ada itu sangat penting. Yang kedua adalah gini, seringkali saya dan kita semua bisa keliru gini, memahami poin utama dari ceritanya.
Ya, kita pernah mendengar misalnya gini, guru sekolah minggu, atau mungkin Anda pernah mendengar saya gini, keasikan cerita tentang ikan paus yang menelan Yunus gitu ya. Nah, ya poin utama dari cerita itu bukan ikan paus menelan Yunusnya. Tapi saya bisa keasikan cerita gitu kan. Wah, apalagi kalau orang-orang yang good communicator, good storyteller, kita bisa tuh keasikan gitu. Nah, tapi poinnya di situ sebenarnya adalah menunjukkan ini belas kasihan Tuhan terhadap orang yang gak sempurna seperti Yunus, orang yang berdosa seperti Yunus. Nah, oleh sebab itu kekeliruan yang kedua yang sering terjadi adalah kita keliru memahami poin utama dari sebuah cerita. Yuk kita hati-hati dengan ini, khususnya waktu kita membaca dan menerjemahkan dan mengartikan Alkitab. Nah, yang ketiga adalah gini, kekeliruan yang sering terjadi yang kita bisa lakukan adalah gini, memaksakan sudut pandang modern ke dalam teks. Ya, kita semua termasuk saya, kita semua tidak boleh lupa bahwa Alkitab itu ditulis atau terjadi ribuan tahun yang lalu. Tentu saja situasi dan pemikiran pada masa itu sangat berbeda dibanding dengan situasi dan pemikiran pada masa kini. Nah, oleh sebab itu salah satu cara untuk kita menghindari kesalahan ini adalah dengan memperlengkapi diri kita dengan alat-alat bantu seperti buku-buku tafsiran Alkitab, buku komentari, ataupun juga buku-buku yang mengajak kita melihat originalitas dari Alkitab. Nah, ada satu Alkitab yang dicetak oleh LAI, yaitu Alkitab edisi studi. Ini di dalamnya juga ada seperti kenapa satu raja-raja ditulis, latar belakangnya seperti apa, pengantarnya seperti apa. Dan ketika kita membaca ayat demi ayat juga ada pemahamannya nih. Ayat demi ayatnya diperjelas supaya kita bisa melihat dari sudut pandang masa itu. Bukan hanya memaksakan sudut pandang modern. Ini bukan endorse ya, tapi supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, yang keempat adalah gini. Kekeliruan kita seringkali adalah gini. Kita tidak mau menerima kebenaran yang berlawanan dengan kebenaran yang selama ini kita yakini gitu. Kenapa ini penting? Karena gini loh, kita ini punya natur dosa. Sehingga kita itu cenderung, saya nggak bilang hanya Anda ya, atau banyak orang, enggak kan. Saya bilang kita, termasuk saya bisa loh, cenderung untuk menolak kebenaran Alkitab berdasarkan kebenaran yang kita yakini sebelumnya gitu. Nah, oleh sebab itu nih contoh nih ya, contoh penulis Eric ini dia mengambil contoh gini, kasus homoseksualitas ya. Nah, kasus homoseksualitas itu ditulis di dalam Alkitab. Ya, bagaimana sikap Tuhan, cara pandang Tuhan terhadap perilaku itu. Nah, pada masa kini apalagi dalam budaya masyarakat yang semakin maju, ketika mungkin budayanya memandang homoseksualitas itu sebagai sesuatu hal yang lumrah, akibatnya adalah gini, ayat Alkitab yang berbicara mengenai isu tersebut akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah Tuhan itu nggak melarangnya gitu. Nah, itu kita perlu hati-hati juga. Nah, yang berikutnya yang kelima adalah gini. Kekeliruan yang sering terjadi adalah gini, mengompromikan fakta dengan tradisi. Nah, apa maksudnya? Tradisi yang dimaksud di sini adalah pemahaman terhadap bagian Alkitab tertentu yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab itu sendiri. Misalnya adalah gini, ini contoh ya, suatu kesempatan menyampaikan renungan, saya itu juga pernah gini cerita tentang penjahat yang ada di sebelahnya Yesus yang bertobat. Nah, sebagian orang bicara itu sebelah kanan, ya, yang lain mungkin berpendapat itu sebelah kiri. Gitu kan. Nah, tapi realitasnya adalah bahwa ternyata di dalam Alkitab itu enggak disebutkan di sebelah mananya gitu. Nah, it's okay kalau Anda pernah buat kesalahan, bukan saya melumrahkan, bukan.
Yuk kita belajar bersama-sama, karena saya juga bisa salah, Anda juga bisa salah. Tapi di Alpha Omega Church kita selalu gini, kepingin bertumbuh bersama, jadi lebih baik lagi dan jadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu ketika kita lihat Alkitab, jangan kompromikan fakta dengan tradisi. Tapi tradisinya kebanyakan cerita-cerita itu seperti gini. Ayo kita lihat fakta kebenarannya dulu, supaya kita nggak salah. Nah kemudian yang keenam adalah gini, memahami perumpamaan dengan maksud yang sebenarnya tidak ada di dalamnya. Maksudnya apa nih? Nih contoh, apa sih sebenarnya inti ajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan? Ini yang perlu kita tanya, intinya itu apa gitu. Kebenaran rohani selalu berbicara tentang gini, kerajaan Allah, kemudian nilai-nilainya, prinsipnya tentang Tuhan, kasihnya, kedaulatannya, kehendaknya. Nah seringkali kita bisa aja gini pembaca Alkitab, apalagi yang tidak membekali diri dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa mengartikan perumpamaan dengan hal yang dibuat-buat nih. Ini saya kasih contoh tafsiran Origen, seorang bapak gereja di abad ketiga, tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Itu ceritanya ada di Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Nah menurut tafsiran Origen, yang dirampok itu, ini kan cerita orang yang Samaria yang murah hati ya. Anda tahu ceritanya, kalau Anda belum tahu, Anda baru dalam kekristenan atau Anda bukan Kristen, Anda bisa lihat di Lukas 10 25-37 ya. Nah menurut tafsiran Origen, orang yang dirampok itu melambangkan Adam, kota Yerusalem melambangkan surga, Yeriko melambangkan dunia, imam melambangkan Taurat, orang Lewi melambangkan para nabi, orang Samaria melambangkan Kristus dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya dikhotbahkan, Anda awam, Anda juga wow keren gitu kan. Nah tapi hati-hati, karena itu tidak seperti yang dimaksud sebenarnya yang ada di dalam cerita itu. Nah gitu, sehingga supaya apa? Jangan sampai kita itu salah tafsir, kemudian salah pemahaman. Nah ini kekeliruan yang kita semua juga bisa lakukan. Nah berikutnya ini yang ketujuh ya, kekeliruan yang ketujuh adalah gini, mengabaikan kebenaran di bagian lain dari Alkitab. Saya kasih contoh nih, ketika kita membahas tentang kenapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, sementara persembahan Habil diterima. Nah kita nggak bisa lihat hanya ketika di kejadian itu aja, di kitab kejadian itu terjadi. Ternyata penjelasan Kain dan Habil ini juga dijelaskan di Ibrani pasal yang ke-11. Nah artinya gini, Alkitab itu juga menjelaskan alasannya. Sehingga yuk kita lihat kebenaran di bagian lain di Alkitab kita mengenai topik itu, atau mengenai subjek itu, atau mengenai cerita itu. Nah salah satu kekeliruan yang sering kali kita bisa lakukan, sekali lagi saya nggak Anda salah atau banyak orang salah, nggak, kita semua bisa salah. Sekali lagi di AOC Anda nggak dihakim-hakimi, nggak disalah-salahkan, kita nggak merasa yang paling benar, tapi kita selalu kepingin mengajak, ayo esensinya adalah bertumbuh menjadi lebih baik bersama-sama, karena itu anugerah. Dan itu esensi anugerah yang selalu anugerah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah seringkali kita ngelihatnya itu berbeda gitu, hanya diambil dari konteksnya ya, tapi kemudian nggak dilihat keseluruhannya. Nah misalnya gini, ketika Gideon minta tanda dari Tuhan di Hakim-Hakim pasal yang ke-6, nggak keliru juga kalau orang Kristen minta tanda sama Tuhan. Tapi Tuhan juga nggak akan selalu bekerja dengan cara yang seperti itu. Karena apa? Dia udah sampaikan semuanya di dalam Alkitab. Kalau kita hanya lihat Gideon terus kemudian kita maunya kayak Gideon aja minta tanda, firman nggak mau baca, doa enggak, cuman Tuhan kasih tanda, kasih tanda, kasih tanda. Lama-lama kita bisa hanya jadi orang yang mengejar tanda. Nah sedangkan di Wahyu udah dibilang gini, penyesat itu juga bisa kasih kita tanda. Tapi tanda itu akan semakin menyesatkan kita menjauh dari Tuhan. Nah oleh sebab itu setiap kali kita lihat kebenaran, jangan abaikan kebenaran di bagian lain yang ada di Alkitab kita. Ya, yang ke-8 adalah gini, menarik pemahaman baru tentang suatu kata atau konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Atau ini nggak usah Rik, yang ke-8 nggak usah, yang ke-8 aku ganti gini aja. Nah, yang ke-8 adalah gini. Keliru memahami makna sebenarnya serta mengabaikan makna kiasan. Ini contoh nih ya, contoh. Well, gini. Alkitab itu gini. Alkitab pada dasarnya harus dimaknai secara literal. Artinya apa adanya. Tapi jika secara literal itu tidak wajar, maka kita harus lihat ini makna kiasannya seperti apa. Ini contoh ya, contoh. Matius 26 ayat 26, ketika perjamuan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya. Dia berkata gini, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah kalau itu secara literal kan ngeri gitu ya. Kayak Yesus dimakan-makan gitu, kayak karnivor gitu. Nah ketika secara literal apa adanya, ini kok nggak wajar ya. Coba kita lihat kiasan apa yang Yesus sedang sampaikan di sini gitu. Ada pelajaran apa yang Yesus sedang sampaikan di sini. Sehingga hati-hati keliru memahami makna sebenarnya, kemudian kita mengabaikan makna kiasannya. Itu yang harus hati-hati. Nah ini yang ke-9 yang terakhir adalah gini. Hati-hati kita keliru melakukan pendekatan yang berpusat pada manusia dan mengabaikan Tuhan sebagai fokus Alkitab. Sangat-sangat hati-hati dengan hal ini. Kita semua bisa mengalami gravitasi lebih melakukan pendekatan yang berpusat pada manusianya dan kita mengabaikan Tuhan sebagai fokus Alkitab. Ketika saya bilang gravitasi, ini nggak menutup kemungkinan pendeta juga bisa ngalamin seperti itu loh. Nah sekali lagi kita semua perlu ingat adalah gini, Alkitab adalah buku yang menceritakan tentang Tuhan. Dia itu pahlawan yang sesungguhnya. Nah jangan sampai kita ini terlalu kagum dengan kehebatan tokoh Alkitab sampai kita melupakan tokoh utamanya yaitu Tuhan. Hati-hati gitu. Kita semua bisa mendengar khotbah, kemudian kita melihat atau kita bisa berkhotbah menyampaikan karakter yang kuat sekali tentang Abraham, Yusuf, keberanian Daud, kemudian proses Yusuf dan lain sebagainya. Sampai kita lupa Tuhan, karya Tuhan yang ada di balik mereka semua. Nah oleh sebab itu hati-hati melakukan pendekatan yang berpusat pada manusia dan mengabaikan kemuliaan Tuhan atau Tuhan sebagai fokus Alkitab. Hati-hati fokus ke tokoh Alkitab daripada ke Tuhannya. Termasuk gini, hati-hati fokus ke tokoh teologia sampai kita tidak berfokus lagi pada Tuhannya. Hati-hati pada ini loh, tokoh-tokoh doktrin sampai akhirnya kita tidak lagi berfokus kepada Tuhannya. Dan kita bisa berkhotbah atas nama Tuhan, tapi karena kita lebih memfokuskan pendekatannya pada tokoh doktrinnya atau tokoh teologianya, sampai akhirnya apa? Kita mendiskualifikasi orang lain dan orang yang mendengar nggak bisa lihat lagi ada mana anugerah Tuhannya gitu. Kita ngajarin anugerah Tuhan tapi kita mendiskualifikasi orang lain, Kristen lain, termasuk orang yang gak Kristen. Karena apa? Kita lebih berfokus pada pendekatan ini ke tokohnya. Termasuk tokoh Alkitab atau tokoh teologia atau tokoh doktrin atau tokoh sejarah. Hati-hati. Semua ini dipakai Tuhan untuk apa? Kembali kepada Tuhan sebagai tokoh utama Alkitab. Dan seperti yang kita hari-hari ini sedang pelajari adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan semakin serupa dengan tokoh Alkitab. Bukan serupa dengan tokoh teologiawan. Semakin serupa dengan tokoh-tokoh doktrin. Bukan. Kita semakin serupa seperti Yesus. Di mana? Di Alkitab. Lebih spesifik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini orang-orang yang menyaksikan hidup Yesus. Dan mereka menuliskannya. Ini bukan hanya Yesus sebagai fakta sejarah. Yes, Yesus fakta kebenaran sejarah. Tapi ini juga adalah ini. Mereka adalah saksi-saksi kehidupan dari fakta sejarah itu. Sehingga di sana kita bisa melihat dan mempelajari gambar Yesus yang dituliskan.
melalui cerita kesaksian hidup mereka. Nah, ini yang ingin saya ajak kita lihat bersama. So, hati-hati dengan kekeliruan yang ada. Saya bisa salah, Anda juga bisa salah. Tapi di Alpha Omega Church esensinya selalu kita bertumbuh bersama. Semakin serupa bukan dengan tokoh agama, bukan dengan tokoh Alkitab, tapi semakin serupa dengan Yesus kita. God bless us.